Lawannya iblis adalah pedagang yang khianat, pedagang yang tidak jujur. Kalau dia beli itu minta timbangannya itu dipenuhi, bahkan dilebihi. Tapi nanti kalau dia jual minta timbangannya itu dikurangi atau dipaskan. Ini kata Al-Qur'an, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Idaqtalu alladzina idaqtalu 'alan nasi yastaufun. Kalau dia itu beli punya orang, dia nampung, nanti timbangannya disuruh nambah sedikit. Tapi kalau dia jual dikurangi. Ini pedagang yang kata Al-Qur'an al-mutaffifin. Nah, pedagang yang khoin, pedagang yang tidak jujur, itu bukan sekedar timbangan saja. Sekarang ada model pedagang, itu kalimat yang diucapkan itu tidak jujur. Ini tadi baru ditawar sama orang cepek limpul kok tawar cepek 20, mana laku kasih. Padahal belum ada yang nawar. Nokoh apa enggak ini? Nokoh. Ada yang kayak gitu di sini? Orangnya hadir. Coba tunjuk tangan yang mana? Oh ya, ayam mahal. Hati-hati. Kok sedikit kali? Wah, biasanya kan aku beli bakso 5.000 dapat banyak. Ayam mahal. Naik semua ayam, naik kemana? Kalau malam memang naik, tidur dia. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitus Salam serta para pengurus, wabil khusus Raja Husein, jamaah sholat isya yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali di antara kita yang terjerumus ke dalam kemaksiatan disebabkan karena tidak tahu bahwa kemaksiatan, mungkin lupa. Kalau tahu saya yakin semua tahu. Disebabkan lupa bahwasanya kemaksiatan itu adalah cara syaitan untuk menjebak umat manusia agar terjerumus ke dalam api neraka. Dan sama-sama kita ketahui bahwa iblis adalah musuh kita.
Sehingga Allah berulang-ulang kali di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita semua, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Bahkan nanti di hari kiamat kita akan bahasanya dipermalukan dengan ketidaktahuan kita sendiri atau ketidakingatan kita sendiri terhadap janji yang sudah kita buat dengan Allah. Sehingga Allah ingatkan nanti ketika sudah manusia banyak yang terjerumus di neraka, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah membuat perjanjian dengan kalian wahai bani Adam? Sudah aku peringatkan Allah ta'budu syaitan, kalian untuk tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa anibuduni hadza siratul mustaqim. Dan sembahlah aku, kata Allah, hadza siratul mustaqim. Dan inilah jalan yang lurus. Nanti kita akan dikatai Allah begitu, alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Bukankah dulu sudah saya peringatkan, jangan kalian sembah syaitan. Cuman entah kenapa banyak di antara kita masih juga yang ngawani syaitan. Makanya kita harus tahu dan kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Ada kawan-kawan syaitan, ada kawan-kawan iblis, serta ada juga musuh-musuh iblis. Ada kawannya iblis, ada musuhnya iblis. Ini kene. Duduk. Suatu ketika Nabi ngobrol sama iblis. Nabi itu bisa ngobrol sama iblis. Ya iblis, kata Nabi, kam ahibba'uka min ummati. Ada berapa kawan-kawanmu, kekasihmu dari umatku? Maksudnya berapa golongan yang kamu cintai dari umatku? Jadi iblis itu sudah sadar kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Allah itu adalah Tuhannya. Bukan tak tahu. Iblis itu tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Allah adalah Tuhan semesta alam. Tapi kenapa kok iblis dilaknat? Berarti makhluknya Allah dilaknat itu bukan karena tidak tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Tapi ada penyebab lain. Iblis dilaknat dikarenakan tidak patuh kepada perintah Allah. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Iblis itu dulunya Masya Allah patuh sekali. Artinya apa? Jangan mentang-mentang kita ini sudah tahu bahwa Allah itu Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah Nabi kita akhir zaman. Terus lantas kita pede, terus berhak untuk masuk surga. Nanti dulu.
Karena iblis itu juga tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Bahkan ketika diusir dari surga, iblis itu ngomong baik-baik sama Allah. Ya Allah, berilah aku perpanjangan umur sampai hari kiamat. Berilah aku, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Manggilnya saja masih apa? Ya Rabbi. Walaupun sudah dilaknat, masih ya Rabbi. Itu iblis. Al-Yahud wan Nasara bukan tak tahu bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Tapi mengapa kok tetap dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Jadi artinya apa? Orang yang sudah tahu bahwa Allah Tuhan semesta alam, gara-gara nanti tidak mengakui Nabi sebagai Nabi, ada yang tidak patuh kepada perintah Allah, bisa menjadikannya tidak bisa mendapatkan ridha Allah. Maka kita harus tahu nih musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya iblis, musuhnya Allah. Musuhnya iblis itu berarti yang dicintai Allah. Kalau kawannya iblis itu berarti yang dibenci Allah. Maka Nabi tanya baik-baik sama iblis, iblis, kawanmu itu siapa saja dari umatku? Maka iblis jawab, asratun, kawanku dari umatmu ada 10 wahai Muhammad. Yang pertama adalah al-imam al-jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu kawannya iblis. Pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, tidak memperdulikan kepentingan rakyatnya, justru malah mementingkan kepentingannya pribadi dan golongannya, kawannya iblis. Kawannya iblis itu di mana tempatnya? Di mana? Di neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a lidzalimin bil baqa'i faqad ahabba ayu siyallah fi ardihi. Barang siapa kok mendoakan orang yang zalim agar tetap kerajaannya, tetap kepemimpinannya, faqad ahabba ayu siyallahu fi ardihi. Faqad ahabba ayyusallahu fi ardi. Maka sama saja dia itu suka kalau Allah itu didurhakai di dalam buminya Allah. Makanya jangan ikut-ikutan mendoakan pemimpin yang zalim. Ya Allah, berikanlah Allah kemudahan dalam kepemimpinannya ya Allah. Kalau bisa 3 periode ya Allah, didoakan. Masya Allah. Aku nggak nyindir sapa-sapa loh ya. Yang pengen 3 periode. Manda ali dzalimin bil baqa, supaya kepemimpinannya itu tetap. Tapi kalau doanya, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil. Ya, kalau begitu boleh. Tapi kok mendoakan agar kepemimpinannya tetap tanpa harus merubah cara kepemimpinan yang zalim, itu sama saja kita mendoakan
agar Allah itu tetap didurhakai di buminya Allah sendiri. Berarti efeknya luar biasa ya punya pemimpin yang zalim. Ya iya. Sampai Ahmad bin Hambal itu ditanya, kalau engkau punya doa cuman satu kali yang mustajab, apa yang kau minta wahai Ahmad bin Hambal? Kalau aku punya doa yang mustajab cuma sekali, maka aku akan meminta kepada Allah agar diberikan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpinnya sudah adil, maka rakyatnya bisa menjalankan agama dengan nyaman. Rakyatnya pun ikut makmur. Wal mutakabbir, dan orang yang sombong, yang kedua kawannya iblis adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu kawannya iblis. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kelebihan yang ia miliki. Sombong itu disebabkan banyak karena punya kelebihan. Tapi itu masih mending orang punya kelebihan sombong. Maklumlah, wajar punya kelebihan sombong. Yang repot itu sudah nggak punya apa-apa sombong, nah ini sakit. Wes gak punya apa-apa sombong bisa. Walaupun aku ini miskin, aku ini nggak punya pekerjaan. Benar apa enggak ya? Miskin sombong. Jelek-jelek begini, aku ini anaknya orang miskin, tahu nggak? Ya apanya yang disombongkan? Sancur kabeh. Jelek-jelek begini, aku ini anaknya orang kaya, itu mending. Jelek-jelek begini, aku anaknya orang miskin. Orang yang kaya sombong itu saja jelek, apalagi orang yang miskin. Jadi orang yang alim sombong dengan ilmunya, itu pun kawannya iblis. Kayak mana orang yang alim sombong? Dia tahu orang sombong itu bahasanya al-mutakabbir itu gimana sih orang sombong itu? Orang sombong itu tidak mengakui kebenaran dan meremehkan manusia. Dia tidak mengakui kebenaran, menolak kebenaran, raddul haq, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu kayak gitu, itu amalan itu salah, itu nggak ada itu benernya, sikit pun nggak ada benernya. Yang bener ini kayak gini, meremehkan manusia. Bahkan sudah tahu itu benar, tapi tidak mau mengakui. Kayak sifatnya apa? Iblis. Iblis itu sombong. Dia disuruh sujud hormat kepada Nabi Ibrahim, sombong dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, dia tidak mau. Wastakbar, justru dia sombong. Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang kafir karena sombong. Ketika disuruh mesujud hormat kepada Nabi Adam, dia katakan, apa hebatnya Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia, lebih hebat daripada tanah. Kata siapa? Iblis. Makanya gara-gara kesombongannya inilah iblis kemudian dilaknat sampai hari kiamat. Sikit pun jangan sombong.
Nggak ada bagusnya sombong itu. Yang ketiga, selanjutnya adalah wal ghaniyu, dan orang yang kaya. Alladzi la yubali min aina yaqtasibu al mal. Orang kaya tak peduli dari mana dia dapat hartanya, itu tak peduli. Entah ini dari korupsi, entah ini dari yang halal atau haram, yang penting kaya. Wa fi madza yunfiqu dan di dalam urusan apa dia infakkan hartanya itu, tak pakai kebaikan atau tidak, pokoknya nggak peduli. Ini orang kayak gini ini namanya kawannya iblis. Orang kaya tapi tak peduli dari mana hartanya, yang penting dapat duit, kemudian dipakai untuk yang baik atau tidak itu tak peduli. Masya Allah, masih banyak orang yang menghalalkan segala cara, padahal sudah tahu itu haram tapi tetap dilakukan. Bercampur-campur hartanya. Wal alim alladzi saddaqal amir ala jawri, orang alim yang membenarkan pemimpin dalam kezalimannya. Orang alim ngerti ini salah tapi tetap mengakui atau mendukung pemimpin yang zalim. Ini juga kawannya iblis. Bahkan dalam hadis lain nanti tidak bisa mendekati telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ikut mendukung pemimpin yang zalim, sudah tahu kezalimannya. Pemimpin yang bohong, sudah tahu kebohongannya, tapi tetap didukung, tidak mau berkata sebenarnya. Hati-hati orang yang alim, walaupun alim, tidak bisa mendekati telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika kita sudah bisa minum telaga Nabi nanti, maka tidak akan kehausan selamanya di akhirat. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa mendekati telaganya Nabi. Amin Allahumma amin. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Wa tajiru al-khain, Ruya anna sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man afta bi ghairi ilmin, barang siapa berfatwa tanpa ilmu, la'anathu malaikah, maka la'anathu malaikatus sama wal ard, maka malaikat langit dan bumi, malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi, semua melaknat orang alim. Orang alim ini bahasanya orang itu yang berfatwa tanpa ada ilmu. Ditanya sama jamaah, jawab saja. Masya Allah, ngeri juga ya. Padahal enggak belajar. Kadang karena sudah dipanggil ustadz, mau enggak dijawab, tanya, enggak dijawab nanti tahu enggak bisa, nanti malu. Akhirnya dijawab tapi tanpa ilmu. Masya Allah. Ulama dulu itu kalau ditanya itu jawabnya kayak sulit gitu. Padahal tahu. Bahkan ada seorang ulama itu ditanya, itu dilempar ke ulama yang lain. Coba kamu tanyakan ke Ustadz si Fulan, itu lebih tahu daripada saya. Coba kamu datangi silaturahim, tanya ke sana. Ya. Kalau menurut saya ini begini, setahu saya. Tapi coba kamu tanyakan kepada Ustadz sana, mungkin jawabannya lebih memuaskan. Ini jawaban yang paling benar.
yang sana itu salah. Udah nggak usah tanya tak sana, saya aja yang sudah benar ini. Sombong kan gitu. Udah, nggak usah kau tanya-tanya kemana-mana lagi. Udah ini yang paling paten. Saya kalau ditanya ya saya bacakan ini di buku ini, biar tahu saya ini nggak punya apa-apa. Saya cuma baca buku. Saya ngaji baca buku. Dibilang orang nggak pandai, nggak masalah. Dari dulu aku ngaji baca buku ya. Guru saya Mbah Mun ngaji baca buku, Gus Baha ngaji baca buku, padahal sudah alim-alim semua. Pak Yai Jalaluddin ngaji baca buku. Nggak ada yang, bahkan Mbah Mun itu kalau khutbah itu baca buku, baca teks khutbah, padahal sudah alim. Ya. Itu kalau khutbah itu baca teks. Di sini kan jarang yang bawa teks. Sudah pinter semua khotib-khotib ini. Kalah sama Mbah Mun ya. Mbah Mun putra-putranya dan ulama-ulama di pondok-pondok sekitar Pondok Sarang itu kalau khutbah itu bawa teks, kurang alim apa mereka. Nah, sekarang anak baru lulus SMA khutbah langsung menggebu-gebu tanpa bawa teks, baca ayatnya salah-salah semua. Mantap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bilangnya qala Rasulullah, hadisnya yang dibaca salah pula. Nanti kalau di akhirat dituntut, apa benar aku pernah baca kayak gini? Nabi bilang kayak gitu cuman apa benar aku bilang kayak gini? Bahkan satu hadis ancamannya itu besar, berat bagi orang yang asal-asalan baca hadis. Barang siapa kok berdusta atas namaku, maka siap-siaplah ngapling di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan niran. Ya. Barang siapa berdusta atas namaku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadisnya salah. Ini loh bahayanya ngaji kalau nggak bawa buku itu begitu. Kecuali kalau hafal hadis, ya kayak Gus Baha hafal Sahih Muslim dihafalkan. Aku sampulnya pun nggak hafal, baru baca satu hadis ketemu rawinya an Ishaq, an Muhammad, an ini semumet. Bagus aku baca saja, aman. Jadi nanti kalau dituntut, aku baca ini, ya, nggak ada tuntutan lagi. Barang siapa berfatwa tanpa ilmu, ya, berfatwa tanpa ilmu, maka akan dilaknat oleh malaikat bumi dan malaikat langit. Kamu gak ngeri ya? Bahkan nanti di dalam suatu hadis yang sahih, yang arti atau inti terjemahnya begini: Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh. Allah itu tidak mencabut ilmu secara ngaget dari para ulama. Misalkan ulama dicabut ilmunya langsung hilang, langsung jadi goblok. Enggak. Tapi cara Allah mencabut ilmu dari ulama, dari orang yang punya ilmu itu diqabdil ulama, diwafatkan ulama satu per satu. Ulama ini diambil ilmunya, artinya diwafatkan, hilang ilmu. Ketika sudah orang-orang alim ini habis, maka tinggal orang-orang yang bodoh-bodoh. Kemudian manusia mengambil pemimpin, mengambil orang yang bisa ditanyai tentang agama, tapi mereka memilih kepada orang yang salah. Kemudian karena sudah ditanya, sudah nampaknya ceramah di mana-mana, apalagi sudah panggilannya ini Al-Hafiz, kemudian ditanyai tentang ilmu, tetapi karena belum belajar banyak, akhirnya jawab fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Inilah kata Nabi, fadallu,
wa adallu, maka ini yang sesat dan menyesatkan. Menurut saya kalau belum alim kali, lebih baik kalau ngaji bawa buku, sehingga kalau menjawab jelas referensinya. Karena apa? Hadisnya ngeri ancamannya, apalagi sudah baca hadis. Guru saya itu kalau baca hadis itu diakhiri au kama qala Rasul. Au kama qala Rasul, artinya itu membebaskan diri dari tanggungan supaya nanti nggak dituntut, atau seperti yang disabdakan Nabi sebenarnya gimana. Kalau misalkan yang saya katakan kurang pas, ya bagaimanalah pasnya yang Nabi katakan sebenarnya. Au kama qala Rasul. Itu sopan santunnya orang belajar baca hadis. Jangan pula menggebu-gebu, sudah menggebu-gebu salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadisnya salah, ini repot tenan. Mau diingatkan sudah di mimbar, enggak diingatke salah. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ardh. Barang siapa kok berfatwa tanpa ilmu, maka akan dilaknat malaikat yang tinggal di bumi dan malaikat yang tinggal di langit. Rawahu Ibnu Asakir. Wa tajiru al-khain, selanjutnya kawannya iblis adalah pedagang yang khianat, pedagang yang tidak jujur. Kalau dia beli itu minta timbangannya itu dipenuhi, bahkan dilebihi. Tapi nanti kalau dia jual, minta timbangannya itu dikurangi atau dipaskan. Ini kata Al-Quran, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Idza talu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia itu beli punya orang, dia nampung, nanti timbangannya disuruh nambah sedikit. Tapi kalau dia jual dikurangi. Ini pedagang yang kata Al-Quran al-mutaffifin. Nah, pedagang yang khain, pedagang yang tidak jujur, itu bukan sekedar timbangan saja. Sekarang ada model pedagang itu kalimat yang diucapkan itu tidak jujur. Ini tadi baru ditawar sama orang cepek limpul, kok tawar cepek 20, mana laku kasih. Padahal belum ada yang nawar. Nokoh apa enggak ini? Nokoh. Ada yang kayak gitu di sini? Orangnya hadir. Coba tunjuk tangan yang mana? Oh ya, ayam mahal. Hati-hati. Kok sedikit kali? Wah, biasanya kan aku beli bakso 5.000 dapat banyak. Ayam mahal. Naik semua ayam, naik kemana? Kalau malam yang mau naik, tidur dia. Semua bahan mahal ini, jangan kau tanya-tanya mau beli itu enggak. Orang kadang, masya Allah, ini bahayanya orang dagang. Kadang dia beli itu waktu murah, beli waktu murah, tapi nanti dan barangnya ini nggak laku-laku, sehingga pas waktu mahal nanti harganya diikutkan yang mahal. Itu kok mahal kali? Kau nggak tahu ini semua naik semua ini. Mbok ya, jadi orang itu yang jujur, napa yang baik. Ini karena dulu pas beli saya masih murah, ya udah ini saya harganya biasa, nggak saya naikkan. Begitu kan orang seneng. Tapi nggak ada orang yang kayak gitu. Kesempatan nih di luar harga naik diikut dinaikkan. Masya Allah. Pedagang yang jujur itu sama. Jangan orang-orang yang warok. Makanya
salah satu ulama ditanya, kenapa engkau enggak nulis buku tentang zuhud? Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada seorang ulama ditanya, cobalah engkau tulis buku tentang zuhud. Kayaknya kita ini di daerah kita ini butuh sekali ilmu tentang zuhud. Saya sudah tulis buku tentang jual beli. Loh, kok malah jual beli? Saya minta buku engkau tulis tentang zuhud, bukan tentang jual beli. Karena kalau orang sudah hati-hati dalam jual beli, maka itu sudah dikatakan warok. Dan orang yang zuhud kalau tidak warok ya nggak iso. Kayak dengan jual beli yang benar, ini orang bisa menjadi orang yang zuhud. Ada ibu-ibu ini, kasihan kali orang gede itu kalau nggak tegas. Ibu-ibu milih sendiri, ini berapa KE? Oh itu 7.000, udahlah 6.000 aja ya. Langsung dikasih duit itu tinggal. Kok gak repot? Hah? Belum lagi sah deal, udah kasih duit, udahlah 6.000 aja lah. Mau nggak diterima, duit udah dikasih daripada nggak biasanya kan ibu-ibu kayak gitu. Makanya istrinya dikasih tahu kalau belanja jangan kayak gitu. Istri-istrinya dikasih tahu semua. Kalau belanja jangan kayak gitu. Kadang udah ditawar, ini berapa? 5.500, nanggung kali 5.000 aja ya. Ini 8,5, udahlah 7.000 aja. Nah, jumlahnya semua berapa? 90.000, udahlah 85 aja lah. Milihnya udah nawar, nanti di total semua sih nawar lagi. Orang apa gak gerundel kali? Tumpur. Asal ada orang ini belanja tumpur. Jangan kayak gitu. Watajir al-khain, pedagang nih banyak sekali model-model. Udahlah yang penting jujur. Jadi pedagang jujur. Wal muhtakir, dan orang yang suka nimbun bahan pangan atau sejenisnya. Nimbun minyak goreng, nimbun beras, nimbun apalah pokoknya bahan pangan. Nimbun BBM, nimbun apa? Di waktu mahal ditimbun. Ditunggu lagi harga yang lebih mahal. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau nimbunnya di waktu yang standar atau masih murah, ditimbun, nanti waktu mahal dijual. Tapi kalau bisa di harganya itu jangan yang harga paling mahal atau direndahkan sedikit, itu hebat. Menolong orang yang punya duit banyak ya, untuk menolong ekonomi umat. Yang punya duit banyak biasanya kalau hari raya itu semua kebutuhan naik. Cobalah 1 bulan sebelum hari raya yang punya duit itu beli banyak-banyak bahan pangan, timbun, nanti kalau pas mau raya dijual tapi di bawah harga pasaran, asalkan tidak rugi. Jualnya kepada jamaah saja. Itu menolong ekonomi umat itu, ya. Tapi kalau misalkan kita nimbunnya di waktu mahal, niatnya mau dijual lebih mahal lagi, ini yang kena pasal ini tadi, al-muhtakir. Bi ayastari al-qut wa ma yu'inu alaihi. Contohnya membeli makanan, bahan panganan atau pendukung bahan panganan, ya minyak goreng, daging apa. Kalahmi waqtal gula, di waktu mahal. Fayahbisuhu liyabi'ahu bi agla min dalik. Kemudian ditimbun untuk dijual supaya lebih mahal lagi. Ya ini sangat merugikan masyarakat. Waqtasdidati hajatin nas ilahi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki aku maca ya, qala Nabi, tapi aku maca hadis. Man ihtaqara alal muslimin, barang siapa menimbun makanan dari orang-orang muslim,
ya menimbun ta'amahum makanannya orang-orang muslim. Darabahullahu bil zudam wal iflas, maka Allah akan timpakan kepadanya penyakit kusta dan kerugian. Kalau kusta itu penyakitnya cuman yang lubang-lubang itu namanya apa? Hah? Kusta itu meretiling tangannya, kemudian lepas-lepas gitu ya, mereteli. Itu ancamannya. Nabi yang bilang, siapa yang suka nimbun makanan, ditimbun di waktu mahal untuk dijual dengan harga yang lebih mahal, maka Allah akan timpakan kepadanya penyakit judam dan kerugian atau bangkrut. Apa? Bangkrut. Wis ora sugih malah bangkrut. Kemudian kawannya iblis adalah wazani, orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Allah jaga kita semua, anak-anak kita semua, keturunan kita semua dari perbuatan dari perbuatan pengen anak selamat, isih cilik waktu tidur tiup di ubun-ubun bacakan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Tiupkan di ubun-ubun. Mamai sampingi bacai juga. Wacake inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai siap ditiup. Wah, aku masih melek, Mas. Supaya apa? Nurut. Supaya apa? Nurut. Uconya udah kuat-kuat. Pelan-pelan aja. Ditiupkan di ubun-ubunnya. Nanti dipraktek ya. Satu, bojoku gak turu-turu, aku turu dhisik. Piye arep dibacake, malah aku sing dibacake. Aku sing nurut karo bojoku. Balik malah. Wa akilur riba, dan orang yang memakan riba. Orang yang makan riba zaman akhir. Riba itu orang yang nganake duit, itu pemakan riba yang ngeri ya. Ngutang ke duit 1 juta, balik ya boh 1,5 juta, ngeri kali itu. Wis umum ning kene, wis umum wis umum ning kene 1 juta yang balik 1,250,000. Makanya ini saya turunkan, aku ngutangi cuman minta anakan 100.000. Nah ini dalam rangka menolong, podo wae. Lah liya-liya wis 1,250,000. Ngutangkan 1 juta, balik 1,250,000. Aku cuman 1,100,000. Nah, kan sudah baik saya. Podo wae iku jenenge riba. Mau 1.000 rupiah, mau 2.000 rupiah, asalkan kok ngutangi minta balikan yang tambah, maka sudah dikatakan riba. Sedangkan begini saja, kamu ngutang boleh hutang, tapi nanti tolong apakan itu dulu ya, kerjai ladang itu saya 1 hari dulu, baru nanti saya kasih hutang. Itu saja sudah riba ya. Ini duit, tapi tolong nanti kerjai itu dulu ya, nanti ini kau bayar kapan? Gak usah kau bayar tambah-tambah, nggak usah. Kamu kerjai aja itu ladangku itu sampai bersih semua, kamu koret rumputnya sampai bersih. Udah. Dasar orangnya keplek. Wah, terima kasih. Gak apa-apa, aku ngersiin ladangmu. Yang penting bayar utangi tetap. Gak usah tambahi. Itu pun juga riba. Ya.
Nggak boleh ngutangi, wis ngutangi 1 juta balik 1 juta. Nggak boleh minta manfaat apapun selain balik ke duit itu mau. Ya. Cuman ngene, ke arep utang, yo tak utangi, tapi syaratnya apa? Kamu sapu nih halaman saya sampai bersih dulu. Itu saja riba. Cuman kayak gitu, apalagi minta tambahan duit. Dulu itu ceritanya riba karena kenapa diperangi sekali. Ya, di zaman Nabi itu banyak orang miskin mau untuk makan saja sampai hutang. Mau untuk makan saja hutang. Mau untuk makan itu hutang. Orang di zaman Nabi. Terakhir hutanglah sama orang yang kaya. Ya, orang miskin mau makan minta utang sama orang kaya disuruh balikkan. Disuruh balikkan tapi ditambahi. Ya iku mang 1 juta tapi 1,100,000. Semakin lama tidak dibayar, semakin beranak pinak. Ini mencekek pelan-pelan. Sudah dia orang miskin, minta aturan orang miskin itu kalau ngutang sama orang kaya itu nggak usah diutangi. Kasih saja, apa yang diutangi? Datang ke rumah jangan diutangi. Kenapa? Tahu kita dia nggak bakalan bisa bayar kecuali kita dalam hati wis ikhlas wae. Mohon maaf ya kalau uang pura-pura begini. Mohon maaf kalau uang segitu banyak. Kalau kamu pengen untuk makan saja, untuk ngutang segitu banyak saya nggak ada. Udah inilah untukmu makan. Tapi wong saiki aneh, wong gak duwe apa-apa pun berani ngutang apa-apa. Nah ini ngutang untuk apa? Untuk apa? Beli kereta, padahal nggak punya kerjaan. Ya inilah utang ini maksudnya mau cari kerja kayak kereta ini. Jadi ngutang dulu baru cari kerja. Bukan kerja dulu sudah ada gaji, sekira bisa untuk bayar baru ngutang. Orang sekarang berani, nggak punya apa-apa, ngutang dulu baru cari kerja. Nek kerja ini sudah istilahnya sudah tetap ya bisa untuk jaminan. Ini masalahnya belum tetap pula. Kalau kayak gini banyak yang tersindir. Maksudnya saya enggak. Pak Husain mana ada utangnya? Raja Sultan punya utang. Wal bakhil dan orang yang pelit. Ya, aku mau membaca ini ngeri. Inna akila riba. Ini ancaman Nabi. Kata Nabi, orang yang makan riba. Inna akila riba. Sesungguhnya orang yang makan riba yu'adzabu min hini yamut, akan disiksa dari mulai matinya. Disiksa berarti di alam kubur itu sudah disiksa. Ila yaumil qiyamah, sampai kapan? Sampai hari kiamat dibangkitkan. Jadi selama dia di alam kubur, orang pemakan riba itu akan disiksa terus. Siksaannya kayak mana? Bisibahati, dengan berenang fi bahrin ahmar, di lautan yang merah kayak darah. Jadi di alam kubur itu dipikir cuman sak monotok. Kok nek wis pindah di alam barzakh itu juga di tempatnya yang luas nampaknya. Ini berenang di alam kubur di laut yang kayak darah. Misludam, seperti darah. Wa annahu yulqamu al-hijarah, dijejeli watu cangkeme dijejeli watu. Ini untuk orang yang suka nganake duit, ngutangi tonggone minta balikan apa? Lebih. Dijejeli watu wis ngono ngelangi arep kelelep ngono kae. Wis pinggir dijejeli watu meneh, ngelangi meneh. Ngono terus sampai hari kiamat. Terus kaya apa rasane?
Kullama ulqima hajarun sabaha bihi summa ada faghirun. Sudah sampai pinggir mangak-mangak meneh dijejeli watu meneh. Bahasa dijejeli ku apa niki? Suapi terlalu halus iku. Hah? Disumpeli cangkeme pakai batu. Ya Allah, fayulqa mu'aqar wa hakada ilal ba'si. Begini terus akan dilakukan kepada orang yang pemakan riba. Sampai kapan? Ilal ba'si, sampai dibangkitkan dari kubur. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Qatadah, inna akila riba, sesungguhnya pemakan riba akan dibangkitkan yaumal qiyamah majnunan, dalam keadaan gila. Nanti orang yang pemakan riba dibangkitkan gila. Wal bahil, kawannya setan, kawannya iblis selanjutnya adalah orang yang pelit. Alladzi la yubali, yang tidak peduli min aina yajma'u almal, dari mana hartanya dikumpulkan. Wes ora dikeluarke, enggak mau sedekah, mengeluarkan sedekah. Dari manapun dia kerja, yang penting dapat duit. Wah, ini mengerikan. Matalafa malun fi barrin wala bakhrin illa biman izzakat. Tidaklah rusak harta yang ada di daratan dan ada di lautan kecuali sebab mencegah zakat, tidak mau zakat. Kalau tidak rusak manfaatnya, ya rusak bener hartanya. Rusak manfaatnya cemana? Banyak harta tapi tidak manfaat, tidak berkah, tidak menjadikan kebaikan. Ya. Untuk apa kita banyak duit tapi tidak bikin bahagia? Bikin fitnah terus. Banyak duit tapi dimusuhi banyak orang. Banyak duit tapi anak jadi enggak patuh, istri jadi suka maksiat. Untuk apa? Makanya cari harta itu yang berkah. Yang terakhir adalah wasyaribul khamri, orang yang meminum khamr, al-mudmin 'alaiha, kecanduan khamr. Man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfih. Barang siapa minum khamr, masuk yang haram ke dalam tubuhnya, maka cahaya iman keluar dari tubuhnya. Begitu masuk khamr ke dalam tubuh, ngisep sabu, ganja, narkoba, itu semua khamr namanya, maka akan keluar cahaya iman dari dalam tubuhnya. Artinya ya di dalam hatinya tidak ada imannya. Ini salah satu orang yang nanti di hari kiamat dia pede bahwa dia beriman, tapi ketika menghadap Allah dikatakan kamu tidak beriman kepadaku. Kenapa? Gara-gara mudminul khamri sampai mati, pecandu sampai mati. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Allah jaga kita semua dari khamr, anak-anak cucu kita dari khamr, dan semoga kita selamat dari semua yang menjadi kawan-kawannya iblis, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada salah pasti dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.